Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah video tutorial tentang bagaimana cara mengaplikasikan rumus-rumus formula yang ada di Microsoft Excel dengan benar. Langkah pertama yaitu kita harus membuka terlebih dahulu Microsoft Excel-nya. Nah, di sini saya telah menginput beberapa data tentang daftar nilai akhir siswa. Jumlah siswanya yaitu 10 anak. Nah, kita akan mencari jumlah, nilai minimal, nilai maksimal, nilai rata-rata ulangan harian, nilai rata-rata tugas, nilai raport, keterangan, ranking, dan predikat. Langsung saja yuk kita cari yang pertama yaitu jumlah. Nah, dalam menuliskan sebuah rumus formula di Excel harus diawali dengan tanda sama dengan, lalu jumlah itu sum kurung buka jumlah apa? Jumlah ulangan harian yang pertama. Itu kita blok mulai dari nilai 80 sampai dengan nilai 69, lalu kita kurung tutup, enter. Jadi jumlah ulangan harian pertama itu ada 822. Untuk selanjutnya bisa kita tarik ke kanan seperti ini. Nah, jadi untuk jumlah ulangan harian dan tugas 1, 2, 3 itu masing-masing sudah tertera ya, dari mulai 822 sampai dengan 742. Selanjutnya yaitu nilai minimal. Caranya sama, yaitu dengan menggunakan sama dengan, lalu min kurung buka, kita blok ulangan harian yang pertama mulai dari nilai 80 sampai dengan nilai 69, lalu kita kurung tutup, enter. Jadi nilai minimal di ulangan harian pertama yaitu adalah 67. Nah, jadi ada ya, benar ya. Langsung saja kita tarik ke kanan. Untuk selanjutnya yaitu nilai maksimal, kita bisa menggunakan rumus formula yang ada di tools home, lalu auto sum, nilai maksimal, jadi kita menggunakan max. Max ini mulai dari UH1 yang ini sampai dengan nilai 69, lalu kita enter. Nah, untuk ulangan harian yang pertama, jadi nilai maksimalnya yaitu adalah 97. Ada ya, yaitu di peserta didik atau siswa nomor absen 6. Langsung saja kita tarik ke kanan. Bisa dilihat untuk nilai maksimalnya yaitu ada 97, 90, 95, 91, 90, 98, 95, dan 91. Untuk selanjutnya kita mencari nilai rata-rata antara ulangan harian dengan tugas. Untuk ulangan harian, rumus formula rata-rata yaitu average. Jadi kita tulis sama dengan, lalu average kurung buka nilai rata-rata ulangan harian peserta didik nomor absen 1, yaitu kita blok dari UH1 sampai dengan UH5, kurung tutup, enter. Jadi nilai rata-rata ulangan harian peserta didik atau siswa absen 1 yaitu adalah 77,00. Bisa langsung kita tarik ke bawah. Nah, ini dia nilai rata-rata ulangan harian dari peserta didik semuanya ini. Selanjutnya untuk nilai rata-rata tugas itu tetap sama ya, menggunakan sama dengan average kurung buka di blok yang nilai tugas 80 sampai dengan 60. Kita kurung tutup lalu enter.
lalu kita tarik ke bawah lagi. Nah, jadi rata-rata nilai tugasnya juga sudah diketahui. Untuk selanjutnya kita mencari nilai raport. Nah, untuk nilai raport ini menggunakan rumus formula sendiri. Jadi seperti ini, sama dengan kita kurung buka, itu nilai rata-rata ulangan harian ditambah dengan nilai UTS, lalu kita kurung tutup, ditambah lagi kurung buka nilai UAS dikali 2. Kalau dikali itu di sini menggunakan tanda bintang. Dikali 2, kita kurung tutup lagi. Nah, karena di sini kurungnya itu ada 2, jadi ini kita menggunakan 2. Yang di depan juga kita tambah 1 kurung lagi. Kemudian dibagi, kalau dibagi itu menggunakan garis miring 4, lalu kita tekan enter. Jadi nilai raportnya yaitu adalah 79,25. Langsung saja kita tarik ke bawah. Nah, ini nilai raportnya sudah ada mulai dari siswa nomor absen 1 sampai dengan siswa nomor absen 10. Untuk keterangan itu apakah siswa tersebut naik kelas atau tidak naik kelas, di sini saya menggunakan KKM yaitu 75. Nah, untuk mencari keterangan kita menggunakan fungsi if tunggal. Caranya yaitu sama dengan if kurung buka, logical testnya itu nilai raport. Apabila nilai raport kurang dari sama dengan 75, maka siswa tersebut naik kelas. Tipe ya, yang benar ini apabila nilai rapor siswa lebih dari 75, maka yang benar itu adalah naik kelas. Titik koma lagi. Dan apabila kurang dari 75, maka tidak naik kelas. Petik, lalu kita tutup kurung dan enter. Kita tarik ke bawah. Nah, kebetulan sekali untuk semua peserta didik yang ada di daftar nilai ini, alhamdulillahnya semuanya naik kelas. Karena apa? Karena ternyata nilai raportnya itu berada di atas KKM yaitu lebih dari 75. Selanjutnya kita harus mencari peringkingan. Nah, untuk mencari peringkingan ini kita menggunakan ring. Caranya gimana? Sama dengan ring kurung buka nilai raport yang kita cari, yaitu nilai raport yang pertama ini, terus titik koma. Titik koma ini setiap komputer beda ya, jadi ada yang menggunakan titik 2, ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik, dan ada yang menggunakan titik koma. Nah, di sini di laptop saya settingannya itu menggunakan titik koma. Selanjutnya itu ref itu adalah nilai raport keseluruhan siswa. Kita blok mulai dari yang pertama sampai yang terakhir ini. Nah, selanjutnya kita munculkan simbol dolar, yaitu dengan cara menekan F4. Fungsinya apa? Fungsinya agar rumus yang kita buat ini tidak berubah-ubah dan berfungsi dengan baik. Kemudian kita klik lagi titik dan koma dan pilih descending atau 0. Descending atau 0 itu berarti
rankingnya itu berdasarkan nilai yang paling besar terlebih dahulu. Tutup kurung dan enter. Nah, untuk siswa nomor absen pertama itu mendapatkan ranking 9. Siapa ya kira-kira yang ranking 1? Oke. Untuk mengetahuinya kita tinggal tarik ke bawah. Jadi yang mendapatkan ranking 1 yaitu siswa nomor absen 8, dan yang mendapatkan ranking paling bawah di kelas yaitu siswa nomor absen 12 dengan nilai raport 78,45. Selanjutnya untuk predikat. Nah, untuk di predikat ini kita menggunakan if ganda atau if-nya itu lebih dari 1. Di sini saya sudah membuat keterangan-keterangan apakah nilai itu sangat baik, baik, cukup baik, atau kurang baik. Yang pertama, jika nilai raport lebih dari sama dengan 85, maka predikat siswa sangat baik. Yang kedua, jika nilai raport lebih dari sama dengan 70, maka predikat siswa baik. Yang ketiga, jika nilai raport lebih dari sama dengan 60, maka predikat siswa cukup baik. Dan yang keempat, jika nilai raport kurang dari 60, maka predikat siswa kurang baik. Nah, di sini langsung saja kita menggunakan sama dengan if jika nilai raport siswa lebih dari sama dengan 85, maka predikat siswa itu sangat baik. Kita lanjutkan. If nilai raport lebih dari sama dengan 70, maka nilai siswa baik. If nilai raport lebih dari sama dengan 60, maka nilai siswa cukup baik dan kurang baik. Nah, ini bisa dijadikan satu ya, karena di sini sudah ada 60-nya. Lalu kita kurung tutup, kita enter. Yes. Nah, jadi nilai raport 79,25 mendapatkan predikat yang baik. Kita lihat apakah benar. Benar, karena nilai raportnya lebih dari 70 dan kurang dari 85. Kita tarik ke bawah. Ini dia. Jadi predikatnya itu ada yang baik, sangat baik, baik, dan sangat baik. Untuk selanjutnya kita akan mencari yaitu tentang nilai presentasi absensi, nilai akhir, dan nilai huruf. Di sini kita akan mengcopy nilainya terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan cara yaitu kita bisa mengcopy nama dengan menggunakan cara yaitu sama dengan kita ke sheet 1, kita klik namanya ini, lalu kita tekan enter. Nah, selanjutnya tinggal kita tarik ke bawah. Sudah ikut semua ya. Untuk nilai raportnya bisa kita gunakan cara yang sama, yaitu dengan cara klik sama dengan sheet 1, nilai raport, tekan enter. Lalu kita tarik ke bawah. Untuk kode absensinya, di sini saya sudah membuat sebuah data master yaitu kategori absensi 1 sampai dengan 5. Apabila kategori absensi yang pertama yaitu berarti dia persentase absensinya 100%, berarti dia selalu ikut dan tidak pernah izin pada saat mengikuti pembelajaran. Ini kode absensinya kita ngarang aja ya.
1 2 1 1 1 1 2 2 1 2. Nah, untuk mencari persentase absensi kita menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP itu berarti kita menggunakan data master yang vertikal atau yang atas ini, sedangkan HLOOKUP kita menggunakan data master yang horizontal atau yang bawah ini ya. Untuk yang pertama kita coba dulu menggunakan VLOOKUP. Jadi sama dengan VLOOKUP kurung buka. Nah, lookup value itu berarti kode absensinya yang pertama, yaitu ini, titik koma, tabel array. Tabel array itu berarti data master yang ini kita blok mulai dari yang kategori sampai dengan persentase semuanya ya. Lalu kita munculkan simbol dolar lagi, yaitu dengan menggunakan F4. Kemudian kita klik titik koma, call index number. Call index number itu berarti di sini kan kita mencari persentase absensi. Nah, di data master persentase absensi itu berada pada kolom ketiga. Jadi kita klik tombol 3. Kemudian kita titik koma lagi. Nah, kita pilih false, kurung tutup, enter. Jadi persentase absensi siswa nomor 1 yaitu 100%. Benar ya, karena di sini kode absensinya 1 dan jadi dia selalu mengikuti pembelajaran menjadi 100%. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Nah, persentase absensinya sudah ada. Kita lihat apakah yang kedua itu persentasenya benar, yaitu 75%. Lihat di sini sama, yaitu 75%. Oh iya, kita akan mencari menggunakan HLOOKUP. Untuknya HLOOKUP, jadi ini kita hapus dulu datanya. Nah, kita menggunakan sama dengan HLOOKUP kurung buka sama, yaitu lookup table, kode absensi, titik koma, tabel array. Tabel array untuk HLOOKUP itu menggunakan yang horizontal. Jadi kita blok yang horizontal yang bawah ini. Kemudian tekan tombol F4 untuk memunculkan simbol dolar, titik koma lagi, row index number. Persentasenya berada di kolom kedua, jadi kita klik tombol 2, titik koma lagi, false, enter. Sama ya nilainya kayak yang tadi. Nah, kita tinggal tarik ke bawah. Selanjutnya yaitu ada nilai akhir. Di nilai akhir ini cara mencarinya yaitu sama dengan nilai raport dikalikan dengan persentase absensi. Kemudian tekan enter. Nah, jadi nilai akhirnya yaitu 79,25. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Ini dia nilai akhirnya, jadi sudah bisa diketahui ya. Oke, untuk yang terakhir yaitu kita akan mencari nilai huruf. Nah, di sini saya sudah menyediakan data master yaitu tentang interval skor. Yang pertama 96 sampai dengan 100 yaitu hurufnya adalah A. Sedangkan 91 sampai dengan 95 hurufnya adalah amin, dan yang terakhir 0 sampai 55 yaitu hurufnya E dengan predikat status mulai dari lulus sampai dengan tidak lulus. Bagaimana caranya? Jadi kita menggunakan formula rumus yaitu if berganda. Pertama-tama kita klik sama dengan if kurung buka logical testnya, jika nilai akhir lebih dari sama dengan 100
96, maka nilainya A. Lanjut, if nilai akhir lebih dari sama dengan 91, maka nilainya amin. If nilai akhir lebih dari sama dengan 86, maka nilainya B plus. If nilai akhir lebih dari sama dengan 81, maka nilainya B. If nilai akhir lebih dari sama dengan 76, maka nilainya B min. If nilai akhir lebih dari sama dengan 71, maka hurufnya yaitu C plus. If nilai akhir lebih dari sama dengan 66, maka nilainya itu C. If nilai akhir lebih dari sama dengan 61, maka C min. If nilai akhir lebih dari sama dengan 56, maka nilai akhirnya D, dan apabila kurang dari 56 maka E. Kurang tutup, enter. Yes. Nah, jadi untuk peserta didik nomor absen 1, nilai hurufnya yaitu B min. Bisa langsung kita tarik ke bawah. Jadi ini ya nilai akhirnya. Ada yang B, C, B plus, B plus, B min, B, C min, D, B min, dan D. Nah, itu dia teman-teman bagaimana cara kita menggunakan rumus-rumus formula yang ada di Microsoft Excel. Semoga video tutorial dari saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.